Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di malam yang ke-8 Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang terbaik yang menghantarkan kepada ketakwaan. Dan mari kita berjuang, saudaraku, untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir kita, ya. Seandainya ini Ramadan yang terakhir kita, mudah-mudahan inilah yang akan menghantarkan kepada kematian yang husnul khatimah dan kemuliaan, kesuksesan di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini biasanya Ustaz, satu nama sampai 1 jam. Ini 4 nama: Al-Qahhar, Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan Al-Wali. Berapa jam? Luar biasa waktunya dia. Baik, saya tidak akan melakukan pembahasan secara mendalam karena perlu waktu yang panjang. Kita akan bahas sekilas dan refleksinya untuk kita, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, apa hubungan kita mempelajari, mengkaji Asmaul Husna dengan Ramadan, ya, dan bagaimana refleksi kita, ya. Baik, hadirin sekalian, sedikit sebelum saya menyampaikan Al-Qahhar, Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan Al-Wali. Satu di antara 3 pertanyaan, Pak, yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzakh ketika kita dikubur, dan itu pasti ada saatnya nanti, yaitu Mar-Rabbuk. Ada kalimat apa? Mar-Rabbuk. Siapa Rabbmu? Kemudian pertanyaan, waman nabiyyuk, siapa nabimu? Dan wama dinuk, apa agamamu? Ini 3 ini, Pak. Mar-Rabbuk, wama dinuk, waman nabiyyuk. Ini 3 pertanyaan. Dan ini juga yang setiap pagi dan sore kita diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jadi sehari 2 kali kita dianjurkan membaca doa ini, Pak, ya, atau sore, di sore hari. Raditu billahi rabba, ini agar kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Wabil islami dina, kalimat ini agar kita bersungguh-sungguh mempelajari mengenal Islam, ma'rifatul Islam. Ya.
Dan yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ini agar kita bersungguh-sungguh mengenal Rasul, mengenal Nabi, ma'rifatul Rasul. Maka tiga ini yang oleh para ulama disebut dengan al-usulul thalathah atau salasatul usul, tiga perkara pokok yang wajib setiap muslim mengilmuinya, Pak. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, wa ma'rifatul Rasul. Ya, tiga ini nih. Apapun profesi kita, sebagai seorang muslim kita harus mengenal Allah, mengenal Islam dengan baik dan benar, dan mengenal Nabi. Ya, dan ini juga yang akan ditanyakan. Nah, kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang, kita kenali Allah dengan baik dan benar, kita pelajari Islam, syariatnya seperti apa, kesempurnaan din ini, dan kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita bisa mudah menjawab tiga pertanyaan tatkala kita berada di alam barzakh. Nah, yang sedang dibahas di Ramadan ini di Masjid Al-Ukhuwah adalah yang pertama, yang paling utama, apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, Ramadan bukan sekedar bulan di mana kita menahan lapar dan menahan dahaga saja, tetapi bulan sebagai madrasah, ya, untuk kita mentarbiyah, kita meluruskan cara pandang kita tentang siapa Allah dan siapa diri kita. Ini diantaranya. Salah satu cara terbaik mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui al-asmaul husna. Ya, jadi malam dan siang Ramadan ini seharusnya menjadi momentum kita untuk merenungi nama-nama Allah. Agar apa? Agar lahir ketundukan yang sempurna, tawakal dan akhlak mulia dalam kehidupan. Ya. Nah, jadi kita akan mengkaji 4 Asmaul Husna: Al-Qahhar, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Wali, serta bagaimana Ramadan mendidik kita untuk meneladaninya secara benar. Karena singkat kajian saja. Yang pertama, Al-Qahhar. Allah itu Al-Qahhar. Allah Rabb yang maha perkasa. Allah Rabb yang maha menguasai. Allah Rabb yang maha menundukkan. Ini Al-Qahhar. Ya. Kita temui nama ini di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya di surah Al-An'am. Ini surah yang ke-6, ayat yang ke-18. Di ayat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah Rabb yang maha menundukkan, yang maha perkasa, yang maha menguasai, fawqa ibadihi, di atas semua hambanya. Hadirin sekalian, ini ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah memiliki nama Al-Qahhar. Al-Qahhar. Kemudian di surah Ghafir, ini surah yang ke-40 ayat yang ke-16, Allah Ta'ala berfirman,
Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Ada kalimat al-qahhar. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ini di hari kiamat, di mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan di hari itu, Pak. Di mahsyar, ya. Lillahil wahidil qahhar, milik Allah, Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, ya, yang Maha menundukkan, yang Maha menguasai, ya. Hadirin sekalian, inilah dua ayat yang saya sampaikan tentang Al-Qahhar. Silakan nanti ditadaburi. Yang pertama surah Al-An'am, yang kedua surah Ghafir, ya. Ramadan mengajarkan kita bahwa hawa nafsu itu harus ditundukkan, Pak. Ini sebagai refleksinya, ya. Bukan dituruti. Lapar dan dahaga itu simbol, ya, bahwa nafsu itu bukan penguasa hidup. Karena ada orang-orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, ada tidak? Ada, ya. Jika Allah Al-Qahhar menundukkan seluruh alam, maka seorang mukmin di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala lewat puasa, ya. Untuk apa, Pak? Untuk menundukkan egonya, amarah, syahwat, dan kesombongannya. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, maka hadirin sekalian, puasa mengajarkan kepada kita apa, Pak? Mengajarkan agar kita menahan amarah, ya. Puasa mengajarkan kepada kita mengalahkan keinginan untuk bermaksiat walaupun ada kesempatan. Dan puasa mengajarkan kepada kita tidak sombong, ya. Jangan karena kita orang yang lemah. Berapa jam kita berpuasa? Berapa jam? 13-14 jam. Di kita ini relatif apa, Pak? Stabil, sama. Beda dengan di luar negeri, Pak. Yang pernah tinggal di luar negeri pasti paham bagaimana kalau musim panas, musim dingin, gitu, ya. Karena Ramadan terkadang kayak sekarang ini, Ramadan bukan musim panas, Pak. Ini musim dingin, ya, musim dingin. Kita lelah tidak berpuasa, Pak? Lelah tidak? Kita merasakan betul tidak bagaimana kita ini lapar, betul tidak, Pak? Dan kita merasakan kita tidak ada apa-apanya. Maka dengan mempelajari Al-Qahhar di bulan puasa ini, Pak, kita renungkan Al-Qahhar apa? Agar kita mampu mengendalikan diri, Pak. Ya, kita harus mampu menguasai diri ini, mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena jatuhnya seseorang manakala dia tidak bisa mengendalikan diri. Ada dialog yang dicatat oleh Ibnu Katsir. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama, ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah tentang takwa. Kata Ibnu Katsir, suatu hari Umar bin Khattab itu berdialog dengan Ubay bin Ka'ab. Umar berdialog dengan Ubay, ya. Kata Umar apa? Ya Ubay, mat taqwa. Ubay, apa itu takwa? Apa jawaban Ubay? Yang bertanya Amirul Mukminin, maka dia balik bertanya, ya Amirul Mukminin, amma salata tariqan za syauqin. Wahai Amirul Mukminin, pernahkah Anda menempuh jalan yang berduri? Bala, kata Umar, pernah. Fama amilta, apa yang Anda lakukan?
Kata Umar, "Syamartu wajtahadu." Aku berhati-hati. Aku akan memilih jalan bersungguh-sungguh yang tidak ada durinya agar aku selamat. Ya. Apa kata Ubay? "Fadzalika taqwa ya Amirul Mukminin." Itulah takwa ya Amirul Mukminin. Ya, jadi puasa melatih kita apa, Pak? Agar berhati-hati. Ya, yang sekarang sedang viral. Seseorang yang berbangga karena anaknya ya mendapatkan apa? Kewarganegaraan asing. Ya, sampai di sini nggak ada masalah, betul tidak, Pak? Nggak ada masalah. Tapi jadi masalah apa? Ketika dia menyampaikan di akhir itu, cukup saya yang menjadi WNI, anak saya jangan sampai. Ini kalimat singkat, Pak, ya, tetapi dampaknya bagaimana? Luar biasa, viral sampai Menteri Keuangan juga turun tangan, apa menyampaikan balikin itu apa namanya, beasiswa LPDP-nya balikin, bakal sama bunganya katanya, ya kan? Ya. Ini orang kan cuma ngerekam doang, betul tidak? Di handphone, Pak, ngerekam ini di rumahnya kan, dengan bangganya gitu. Kan di Inggris sana jauh, Pak. Tapi dia lupa sekarang zaman dimana kalau sudah viral nggak bisa ditarik lagi, Pak. Betul tidak? Kalau sudah keluar tuh luar biasa. Ini orang-orang yang gagal, Pak. Tidak bisa mengendalikan ucapan, mengendalikan sikap. Ya. Itu diancamnya apa? Di blacklist dari semua lembaga instansi pemerintahan. Ya. Padahal bulan puasa ini melatih kita, betul tidak? Melatih kita mengendalikan diri, Pak. Ya, jadi yang namanya hawa nafsu harus ditundukkan, bukan dituruti, Pak. Ya. Ada nggak orang yang jatuh karena perempuan? Ada tidak? Ada tidak? Ada, Pak. Ramadan tuh kita dilatih. Yang halal saja, yang halal ya. Di siang hari kita kan nggak berani, Pak. Kenapa? Belum waktunya, betul tidak? Belum waktunya. Apalagi yang syubhat, yang haram. Kalla, sekali-kali tidak. Ya. Dilatih kita, dan kita bisa tidak? Kita bisa. Kita meyakini benar Allah itu Maha melihat kita, betul tidak? Kita merasakan pengawasan Allah luar biasa, Pak. Ya. Nah, jadi mari kita refleksikan ya di bulan yang mulia ini. Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa, yang Maha menundukkan. Ya. Semua makhluk tunduk kepada Allah, Pak. Tidak ada yang tidak tunduk siapapun itu. Karena Allah sudah berkehendak, ya akan terjadi kehendak Allah. Ya, nah maka kita teladani bahwa Al-Qahhar di bulan Ramadan ini ya untuk kita apa? Kita tundukkan apa? Hawa nafsu kita. Ramadan saat kita melatih menterbiah jiwa ini, Pak. Ya. Selanjutnya adalah Allah Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Pak. Jadi Allah itu Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Ramadan ini dengan kita mengkaji Al-Qadir, satu dari nama Allah yang mulia ini apa? Bahwa Ramadan mengingatkan ya kekuatan sejati bukan pada fisik, harta atau jabatan, tetapi pada kehendak Allah.
Jadi orang yang meyakini Allah Al-Qadir tidak akan ada putus asa. Ya, kita lemah, tapi Allah Maha Kuasa. Makanya orang yang mengenal Allah dengan baik, kan banyak nama-nama Allah itu. Ya, contoh misalkan, ketika seseorang mengenal Allah itu At-Tawwab, nanti kan ada pembahasan saja. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Tidak akan pernah dia berputus asa dari rahmat Allah, dari luasnya ampunan Allah, tidak akan. Sekalipun dia senantiasa berbuat kemaksiatan, jatuh lagi, tapi dia terus berjuang untuk menjadi taat. Kenapa? Dia mengenal Allah. Rabbnya punya nama At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Sama. Kita mengenal Allah itu Al-Qadir. Kita punya masalah apa? Menurut kita besar, bagi Allah tidak. Tidak ada yang besar. Kalau Allah berkehendak, selesai semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Terkadang kita saja yang membesarkan masalah. Kita lupa kita punya Allah. Contoh Pak, sekarang ini kan luar biasa ya, kalau kita ngikutin bagaimana fitnah huru-hara di akhir zaman ini Pak. Betul tidak? Luar biasa. Dahsyat sekali Pak. Ya, apalagi setelah kita mengetahui beberapa waktu yang lalu terbongkarnya apa? Epstein Files. Betul tidak? Yang sangat mengerikan sekali. Ternyata ada manusia-manusia yang real, jelas-jelas melakukan ritual menyembah syaitan. Ada tidak? Ada tidak Pak? Ada. Hadirin sekalian, hanya umat Islam yang menyembah Allah. Berapa jumlah manusia sekarang di dunia ini? Berapa? Kurang lebih 7,5 miliar kan? Umat Islam berapa? 2 miliar saja kurang lebihnya Pak. Sedikit, betul tidak? Kita bukan mayoritas, kita minoritas. Ya. Nah, kalau kita melihat, ngeri sekali kan, ternyata dunia sekarang seperti itu. Yang oleh para ulama disebut dunia sekarang dalam cengkeraman sistem Dajjal Pak. Segimana dahsyatnya fitnah itu, kita punya Allah, betul tidak? Kita punya Allah. Mungkin kalau mengandalkan logika Pak, bagaimana mungkin Palestina akan merdeka? Betul tidak? Islam akan bangkit. Kalau lihat sekarang kan luar biasa. Dahsyat mereka, orang-orang kufar ini nih, menggenggam dunia, membuat sistem yang luar biasa gitu. Tetapi kalau kita yakin kita punya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah ingin Pak, nggak usah nunggu tahun depan, besok Palestina merdeka, bisa tidak? Bisa tidak? Allah mampu tidak Pak? Allah mampu. Ya. Bagi Allah mudah sekali, betul tidak? Mudah sekali Pak. Nah, kalau kita punya masalah dalam hidup ini, kita punya Allah Al-Qadir. Jangan takut. Ya. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, Allah punya nama Al-Qadir, maka tidak akan pernah putus asa. Ke depan gimana ya kondisi dunia ini gitu kan? Anak-anak ke depan bagaimana? Enggak. Ya, dia punya Allah Al-Qadir. Sesulit apapun ya, dia tetap optimis. Ya. Dan dia yakin bahwa Allah mampu mengubah keadaan kapan saja Pak, mampu bagi Allah. Nah, jadi refleksi untuk Ramadan apa? Al-Qadir ini kita dididik untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah, all out kepada Allah, jangan kepada makhluk Pak. Dan kita dilatih itu ya dengan Ramadan ini. Yang ketiga Pak, ini waktunya ngebut saja. Al-Muqtadir, Allah yang Maha menentukan dengan sempurna. Al-Muqtadir. Jadi Al-Muqtadir ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna Pak, terukur dan penuh hikmah, bukan sekadar kuasa tetapi kuasa yang bijaksana kata para ulama.
Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Di surah Al-Qamar disebutkan kata Al-Muqtadir ya. Fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir. Fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir. Di tempat yang mulia di sisi Allah, Rabb yang maha ya menentukan dengan sempurna, Al-Muqtadir. Hadirin sekalian, semua yang terjadi sudah Allah takdirkan, Pak. Tidak ada satupun yang tidak ditentukan. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang diburu oleh semua orang beriman dan dirindukan kedatangannya ya. Apa itu? Lailatul Qadar. Disebutkan Lailatul Qadar di surah yang lain dengan kalimat Lailatul Mubarakah ya, Lailatul Mubarakah. Disebutkan di malam itu ya turunnya apa? Ketentuan Allah untuk makhluknya. Semua yang terjadi sudah Allah tentukan dan tidak ada yang bisa menghalangi ketika takdir itu harus terjadi ya. Maka ketika kita diberikan ujian, kalau sudah terjadi, apa kalimat kita? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Ini orang beriman luar biasa. Ketika kita meyakini Allah punya nama Al-Muqtadir. Jadi apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita akan ridho. Kenapa? Karena kita yakin yang Allah tentukan itu yang terbaik untuk kita ya. Apapun itu, Pak. Kemudian apa? Kita akan menjalani takdir itu dengan sabar, dengan berbaik sangka. Dan orang yang memahami Allah punya nama Al-Muqtadir, dia akan tenang menjalani kehidupan ya, akan tenang menjalani kehidupan. Di Ramadan ini kita dilatih ya, agar benar-benar yakin bahwa semua amal yang kita kerjakan, Pak, ya di Ramadan ini itu luar biasa pahala kebaikannya, betul tidak? Kita yakin dengan itu ya, maka kita mengerjakan. Apalagi kalau amal itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang disebutkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ibadah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Itu berapa tahun? 83 tahun. Dan itulah kebaikan Allah untuk umat ini, betul tidak? Ya. Kita ini kan tidak panjang umurnya. Umat terdahulu bagaimana, Pak? Panjang. Ya. Kita hanya 60 sampai 70 tahun saja. Umat terdahulu ada ribuan tahun tuh, ratusan tahun. Kita hanya 60 sampai 70. Orang yang yakin Allah Maha Baik nih, ya, beribadah di malam itu, semoga ketetapan yang Allah turunkan untuk kita bisa menerimanya yang terbaik. Tidak hanya dari ibadahnya itu, Pak, yang lebih baik dari 1000 bulan, tetapi kita bisa ridho atas semua takdir Allah. Itu puji kebahagiaan, betul tidak? Ada nggak orang-orang yang tidak ridho menerima takdir Allah? Ada. Padahal ridho tidak ridho tidak akan merubah apa yang sudah Allah tetapkan, betul tidak? Tidak akan merubah, kecuali kita akan sengsara. Tapi kalau kita ridho dengan semua ketetapan Allah, kita akan bahagia.
Makanya orang yang mengenal Allah dengan baik dan benar lewat nama-namanya ini, dia akan semakin cinta kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, dia akan terus berbaik sangka. Tidak mudah berbaik sangka kepada Allah. Sampai Nabi yang mulia melarang, ya, menegaskan, janganlah kalian mati, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah atas semua takdir yang diberikannya. Ya, subhanallah. Kan tidak mudah, betul tidak? Orang yang lemah iman bagaimana? Wah, ada yang kalimatnya tidak terjaga, Allah tidak adil, dan ada tidak yang begitu? Ada apa? Itu kalimat yang sangat berbahaya yang bisa menghantarkan kepada su'ul khatimah. Terakhir, al-wali, Allah maha pelindung dan maha penolong. Allah al-wali itu Allah yang maha melindungi, menolong, membimbing dan mengurus hamba-hambanya yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Di dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Artinya apa? Hadirin sekalian, Allah ini akan menjadi wali bagi orang-orang yang mendekat kepadanya. Ramadan, bulan di mana kita berpeluang untuk menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, ya. Maka orang yang menjadikan Allah sebagai al-wali, ya, dia akan, ya, merasa tidak sendirian karena Allah bersamanya. Allahu waliyul ladzina amanu, al-wali, Allah yang melindunginya, Pak. Allah yang pelindungnya, Allah yang akan membersamainya. Dia tidak akan takut tentang masa depan, tidak, ya. Dan dia tidak akan ragu menghadapi ujian. Maka al-wali ini, Pak, kalau kita telani dalam kehidupan apa? Kita akan mudah sekali untuk berempati kepada orang lain. Kita akan menolong. Dan Ramadan ini melatih kita untuk peka jiwa sosialnya, betul tidak? Ini kita ini kan di Ramadan ini, di samping kita berpuasa, kita sholat qiyamul lail, tilawah Quran, ada amalan yang lain, Pak. Apa itu? Sedekah. Bahkan Nabi, Pak, seorang yang jawad. Apa jawad itu? Apa bahasa jawad itu? Dermawan. Wa fi Ramadan ajwad. Di Ramadan lebih lagi. Itu Nabi itu kalau bersedekah seperti angin gitu loh. Ya, cepat, saking cepatnya, Pak. Jadi tidak ada uang, harta apapun yang di tangan beliau yang menginap, tidak ada, langsung ada distribusikan di bulan Ramadan. Bahkan di Ramadan Nabi terakhir, ketika Nabi i'tikaf 20 hari, kan Nabi itu 9 kali saja, Pak, Ramadannya. Di tahun di mana Nabi wafat itu, Nabi yang mulia itu 20 hari i'tikafnya. Khatam Qurannya berapa kali? 2 kali. Ya, dan di waktu itulah Nabi yang mulia semakin kelihatan dermawannya luar biasa, Pak. Ya. Nah, apa maksudnya, hadirin sekalian? Jadi kita dengan al-wali ini kita harus optimis, Pak. Allah bersama kita, ya, Allah melindungi kita. Kita tidak akan takut menatap masa depan, rapuh dengan ujian, dan tidak merasa sendirian. Inilah al-wali, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, sebagai penutup, Ramadan ini bulan yang sangat berkah. Jangan sampai Ramadan yang kita kerjakan di dalamnya, puasanya, sholat malamnya, tilawah Quran, tidak membuat kita dekat dengan Allah. Jangan, hadirin sekalian.
kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka momentum ini ya Ramadan, kita kenali Allah lewat Al-Asmaul Husna. Tidak hanya di Ramadan tentunya saja, kita terus setelah kita belajar di Ramadan ini, kita akan merasa dekat dengan Allah. Semakin kita mengenal Allah lewat nama-namanya, semakin cinta, semakin dekat, semakin berkah, dan kita optimis. Allah bersama kita, Allah melindungi kita, Allah Maha Kuasa. Ya, itu buahnya, Pak. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi seseorang dalam hidup ini kecuali ketika dia mengenal Rabbnya dan terus belajar di Ramadan ini. Kalau perlu miliki bukunya, cari buku yang bagus tentang Al-Asmaul Husna, karena kalau kajian begini singkat saja, Pak. Ya, penutup ada buku bagus, silakan dicari, Pak ya. Mungkin juga ada PDF-nya. Ini buku bagus sekali. Buku yang ditulis oleh seorang ulama besar di Madinah. Apa judulnya? Fiqh Asmaul Husna. Fiqhul Asmaul Husna. Yang tulis apa namanya? Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Beliau ini guru besar hadis, akidah. Sampai sekarang masih ngajar di Masjid Nabawi. Nah, beliau nulis buku namanya Fiqh Asmaul Husna. Kurang lebih 500 halaman lah. Nah, coba itu miliki buku itu, baca, karena lengkap sekali. Kalau perlu nanti itikaf di sini di samping kajian Bapak baca juga, Pak. Ya, terus sampai kita mengenal Allah benar-benar gitu loh. Ya. Jadi nikmati Ramadan ini, saat yang terindah untuk kita mengenal Rabb kita lewat nama-namanya yang indah, yang mulia, yang sempurna, Al-Asmaul Husna. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi nasihat untuk saya pribadi ya, agar kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah lewat nama-namanya. Ya. Kalau ada pertanyaan, 1-2 dipersilakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Apabila ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada soal Ustaz. Tidak ada ya? Baik. Hadirin sekalian, Ramadan mengajarkan kita Al-Qahar, tundukkan nafsu kita, Pak ya, lewat tarbiyah saum. Al-Qadir, gantungkan harapan hanya kepada Allah saja. Al-Muqtadir apa? Harus siap ridho dengan takdir apapun. Dan juga Al-Wali, kita harus merasa aman bersama Allah. Nah, itulah kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kajian Asmaul Husna ini mengantarkan kita semakin mengenal Allah, semakin mencintainya, dan semakin dekat dengan Allah. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.